Halo, selamat sore sahabat Semanggi, kembali lagi dengan kita dari PT Solusi Kakao Indonesia. Di saya Fatih akan membahas terkait How to be the Great Manager dari buku Human Plus. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas ya sedikit tentang manajemen ini ya, terkait bagaimana cara kita untuk menjadi seorang manajer. Nah, sekarang di pembahasan kita pada hari ini, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Febri Dasa dan rekan saya Friska Yonita, saya Septi Andriani, saya Sofia Tudakasari. Dari keempat tim ini akan membahas tentang buku Human Plus, How to be the Great Manager. Dengan tema pada saat ini adalah siapakah manajer itu? Nah, kalau ditanya-tanya nih, siapakah manajer itu? Manusia kan? Ya kan? Kalau manajer itu jabatan Pak, bisa saja ya kan? Menurut teman-teman, pandangan teman-teman ini manajer itu apa sih? Kalau dari saya, manajer adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajemen. Oke, mungkin dari Mbak Seti. Menambahkan aja, biasanya itu tugasnya manajerial, jadi sering diartikan sebagai seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai suatu tujuan. Kalau dari Mbak Sofi? Ya, kalau dari saya sendiri itu manajer itu seorang pemimpin yang mampu dalam manage timnya. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi manajer adalah pimpinan dalam suatu divisi, suatu pekerjaan atau di suatu perusahaan dan entitas. Nah, namun pimpinannya juga manajer. Siapa manajer itu? Ada beberapa tingkatannya, kelasnya. Karena manajer menurut saya pribadi adalah seorang pemimpin, maka pemimpin juga memiliki tingkatannya. Nah, dalam buku ini menjelaskan tingkatan dari siapakah manajer itu, dari How to be a Great Manager. Yang pertama itu ada manajer lini pertama, manajer madya, dan manajer puncak. Nah, ada 3 kategori manajer di sini. Nah, kalau menurut teman-teman nih, pandangan teman, manajer lini pertama itu seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, manajer lini pertama itu manajer yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksana operasi di lapangan. Dan mereka bertugas untuk memimpin dan mengawasi karyawan non manajemen. Manajer lini pertama itu biasa disebut sebagai penyelia atau supervisor. Terus kepala regu, terus group leader, team leader. Kalau menurut Mbak Siti sendiri, manajer madya itu yang seperti apa? Untuk manajer itu tingkat kedua ya, berarti untuk manajer madya sendiri itu yang bertugas menjadi penghubung di antara manajer pertama yaitu supervisor ke general manager ya berarti. Nah, ini diartikan sebagai seperti kepala departemen, manajer divisi, itu yang menjadi penghubung antara supervisor dengan manajer umum itu sendiri. Atau untuk Mbak Sofi, untuk manajer puncak seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, yang manajer puncak ini tingkat manajer yang paling tinggi dalam sebuah perusahaan. Itu biasanya itu jajaran eksekutif atau direktur perusahaan. Contohnya itu manajer puncak itu presiden direktur, bisa direktur utama, bisa jadi manajer puncak itu manajemen yang paling tinggi dalam perusahaan. Oke, terima kasih banyak. Jadi dari 3 kepemimpinan tersebut sama-sama manajer sebenarnya kan, sebetulnya sama manajer, cuma beda tanggung jawab juga, ya kan, beda role lingkup juga ya, di bawah, terus tingkatan menengah, ya kan, terus top manajemen. Nah, kalau teman-teman ya disuruh milih, teman-teman lebih memilih yang mana dari 3 tingkatan? Lebih menyukai yang mana? Boleh mewakili, lebih menyukai yang mana? Kalau teman-teman berkaca pada kemampuan teman-teman, berdasarkan kemampuan teman-teman ini, kita cocokkan buku Human Plus ini dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau dari mungkin saya sendiri ya, kalau dari kemampuan yang saya miliki, karena posisi sekarang masih di staff, jadi mungkin yang perlu saya ambil langkah selanjutnya itu di manajer lini pertama. Namun di manajer lini pertama saya sudah pernah menginjakkan kaki juga. Jadi yang perlu saya pelajari, saya ambil pelajaran yaitu di manajer penghubung. Yang dari manajemen. Nah, ini permintaan dari rekan saya Mbak Septi yang Bukan permintaan ini loh, tapi evaluasi diri. Oke, jadi dari beberapa siapakah manajer itu? Manajer itu salah satu pimpinan ya teman-teman. Jadi pimpinan itu ada 3 tahap, yang dari bawah, tengah, dan sampai atas. Human Plus menjelaskan seperti itu. Namun tugas dari mereka itu satu, yang paling dominan dan paling harus ada, dan kemampuan serta dari skill, dia harus memiliki manajemen planning, perencanaan. Karena kenapa? Sejatinya seorang manajer meskipun di lini bawah, dia membawahi beberapa karyawan teman-teman. Kan dijelaskan tadi bahwa ini itu ada apa saja tadi, manajer lapangan, non supervisor juga, Mbak.
tergantung dari struktur organisasi setiap perusahaan ya. Supervisor itu ada di tingkatan yang mana. Kadang-kadang ini bisa juga menjadi media. Teman-teman ada yang nanya nih, kalau dari segi kemampuan saya berada di manajer mana? Kalau untuk saat ini menurut saya mungkin masih di media ya Pak. Cuman pernah juga kan menjadi manajer ya Pak ya. Jadi mungkin target selanjutnya dari manajer. Dari segi kemampuan saya di media ya. Tapi menurut Mbak Sofi sendiri nih, kemampuan saya ada di manajer mana? Kemampuan ya, kita melihat dari kemampuan karena ini kan melihat dari segi kemampuan ya. Dengan yang rekrutan sebelumnya, mungkin menurut saya ini Pak Febri sebagai atasan saya ini berada di manajemen ya, karena sebelumnya sudah pernah menjadi manajer kurang lebih 2 tahun. Itu merupakan mungkin bisa bekal jadi masuk di kelompok manajer. Dan kalau menurut Mbak Friska, bagaimana? Kalau menurut saya kurang lebih sama kayak Mbak Sofi sih Pak, karena memang sebelumnya sudah pernah menjabat jadi manajer di manajer media ini, mungkin nanti bisa kelas jadi manajer. Baik, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah bersama pilihan sangat luar biasa. Sepertinya perlu memuaskan ya jawabannya. Sepertinya kurang memuaskan sekali jawabannya. Oke, siap. Jadi siapakah manajer itu? Manajer itu ketika kita mengakui kita juga sebagai seorang manajer ya kan, dan juga perencanaan juga dari kepemimpinan juga ada ya kan. Selain itu juga dapat dikatakan bisa mempengaruhi karyawan kita sendiri. Itu adalah seorang manajer. Dari 3 tahap itu kita bisa berkaca nih ya teman-teman, kemampuan kita berada di posisi yang mana. Apakah telah kita akan menjadi manajer top manajemen atau menengah atau di bagian bawah. Jadi buku Human Plus ini menceritakan tingkatan-tingkatan dari manajer. Nah, untuk berkacanya dan kemampuan kita sudah sampai di mana nih Kak David? Oke, semoga kita berada di top manajemen ya semuanya. Amin. Oke, baik teman-teman, sahabat Semanggi, penjelasan tentang bedah buku pada hari ini sudah cukup sampai di sini terkait buku How to be the Great Manager dari Human Plus. Dan selamat sore, dah.